Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, sore ini dari siang tadi, sebenarnya kami rapat DPP bersama DPW DKI. Kita undang Pak Anies secara khusus, terus berputar dan setiap media tanya, kapan akan diumumkan? Ya secepatnya, selambat-lambatnya 31 Juli, kalau menurut edaran Bapilu. Tapi ternyata sore ini kami membulatkan tekad, menyepakati untuk Pilkada DKI, Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem. Kemudian kita juga tadi tetapkan deklarasi dengan pasangan. Ya, Pak Anies dengan pasangannya siapa nanti beliau akan jelaskan selambat-lambatnya tanggal 22 Agustus 2024, tapi bisa lebih cepat. Kalau Pak Anies bisa menyelesaikan PR-nya dalam waktu 3 hari, berarti tanggal 25 dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Dan sebelum Pak Anies nanti kita beri kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kami berdiskusi amat mendalam, cukup panjang bersama dengan Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan juga dengan teman-teman pimpinan dari Partai Nasdem. Dan diskusi yang kita tadi bahas, membahas secara serius tentang masa depan Jakarta. Beliau tadi menekankan pentingnya untuk Jakarta makin maju, hal-hal yang dirasakan sebagai keberhasilan diteruskan, ditingkatkan, hal-hal yang dirasakan perlu peningkatan, maka perlu perbaikan, fokuskan perbaikan, sehingga fokus kita adalah ke depan. Jakarta sebagai salah satu kota global dunia yang setara dengan kota-kota global maju lainnya. Di dalam pembicaraan juga ditegaskan dan didiskusikan bersama-sama pembicaraan tentang Jakarta tadi tidak terlepas dengan berbagai daerah-daerah lain dan berbagai partai-partai lain. Dan dibahas bersama dengan ada komunikasi dengan partai-partai semua yang relevan di dalam pilkada ini. Saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Amanat yang diembankan ini diantaranya adalah tugas untuk menyusun pasangan yang nanti insya Allah akan dibahas bersama-sama. Harapannya kita akan bisa bekerja bersama dengan lebih banyak partai-partai yang lain. Keterbukaan komunikasi itu sudah ada, insya Allah akan diperluas, dilanjutkan. Yang selama ini kita sudah dengar, yang sudah deklarasi sebelumnya, pertama adalah PKB, kedua adalah PKS, dan kita sudah melakukan pembicaraan, Nasdem pun sudah melakukan pembicaraan dengan partai-partai yang lain, yang harapannya itu nanti kita akan bisa lebih luas lagi. Dan dengan segala kerendahan hati, insya Allah akan terus berjuang bersama untuk kebaikan dari masyarakat di Jakarta dan masa depan kota Jakarta. Cukup? Ada pertanyaan? Saya Willy Bang dari Harian Kompas. Tadi Pak Taslim juga sebut 22 deadline-nya pasangannya, lalu ada juga menyebut syaratnya bukan dari Nasdem. Kira-kira kenapa itu Bang? Apa pertimbangannya kenapa nggak dari Nasdem? Lalu ada juga kalau Pak Anies cepat menyelesaikan PR-nya, mungkin bisa lebih cepat. PR-nya itu tadi juga Pak Taslim bilang 3 hari. Kira-kira apa yang dimaksud PR ini? Jadi
kita akan terus membuka komunikasi dengan partai-partai yang pembicaraannya sudah berjalan. Jadi ini percakapan ya, Kakak Willy, Pak Sekjen, Pak Sugeng, Pak Victor, semua yang sedang melakukan komunikasi dengan partai-partai lain itu terus berjalan. Sehingga nantinya kita akan berembuk bersama untuk bisa menyepakati agar pasangan yang nanti diusung adalah pasangan yang memperkuat koalisi. Karena kita ingin pasangannya menjadi pasangan yang didukung oleh semuanya. Karena itulah pembicaraan tentang ini kita lakukan dulu dengan semua partai-partai, baru kemudian nanti kita bisa sampaikan. Begitu kira-kira. Jadi untuk wakilnya kita tentu mengambil titik tengah benang merah untuk kemudian bisa duduk bersama. Kalau tadi dibilang oleh Diputan 6, akhirnya Pak Surya. Nah itulah bukti anak soleh. Selalu ikut kata orang tua kan gitu. Nah jadi nanti kan bagaimanapun ada rembuk yang sifatnya sesama partai, lalu kemudian nanti juga ada restu dari orang tua. Jadi itu anak soleh itu begitu kan. Ridho Tuhan itu tergantung ridho orang tua katanya. Berkaitan dengan PR, Pak Sekjen kasih PR apa? Ya, saya mau tegaskan dulu yang saya jelaskan waktu menghantar Ilham di PKS, itu rekomendasi Nasdem selambat-lambatnya 31 Juli. Itu kan pointers ke-17 dari edaran Bapilu yang dibuat oleh Kakak Willy dan kawan-kawan. Waktu itu saya juga katakan kalau bisa lebih cepat kenapa tidak. Nah ternyata hari ini kami sudah mencapai kesepakatan. Yang 3 hari tadi saya katakan deadline untuk Pak Anies mendeklarasikan beliau dan pasangannya itu 22 Agustus. Paling lambat, tapi kalau bisa lebih cepat, tadi saya bilang kalau bisa lebih 3 hari, jadi nggak ada yang salah dengan itu. Semua benar, terima kasih. Iya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.